Tema 6. Panas dan perpindahannya. Subtema 1. Suhu dan kalor. Pembelajaran 2. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra Praba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Simak bacaan berikut. Perbedaan suhu dan panas. Indra Praba, seperti telapak tangan, tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang panas? Energi panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. 2. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. 3. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Badan kita akan terasa hangat saat kita berada di dekat api unggun. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan panas secara radiasi dari api unggun ke tubuh kita. Tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Pada awalnya, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda seperti yang dilakukan oleh Galileo Galilei. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, mari kita lakukan percobaan sederhana ini.
Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan: air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin atau tanah liat, dan kain hangat. Berikut adalah langkah-langkah percobaannya. Langkah pertama, tuang sedikit air yang telah diberi sedikit pewarna makanan ke dalam botol. Langkah kedua, tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Langkah ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Langkah keempat, tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang layar botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Langkah kelima, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Langkah keenam, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Air di dalam botol dapat naik karena terjadi perpindahan panas dari kain hangat yang ditempelkan ke botol. Ketika kain hangat ditempelkan pada botol, air di dalam botol dapat naik karena terjadi perpindahan panas yang menyebabkan air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Pada percobaan, ada peristiwa perpindahan panas dari kain hangat yang menempel di botol yang menyebabkan air di dalam botol memuai. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini adalah kita dapat mengetahui bahwa panas dapat dilepaskan dari kain dan diterima oleh air sehingga menyebabkan air memuai. Simak percakapan berikut. Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak, Dayu? Tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu yang dimaksud dengan tangga nada? Simaklah bacaan berikut. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam suatu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis selendro. Contoh alat musik menggunakan tangga nada jenis pelok dan selendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada
do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada selendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada selendro ini adalah lagu Jublak-Jublak Suweng dari Jawa Tengah. Jumlah dan nama pada nada diatonis yaitu 7 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jumlah dan nama pada nada pentatonis yaitu 5 nada. Do, mi, fa, sol, si. Berikut contoh lagu yang menggunakan nada pentatonis. Coba dengarkan lagu Jublak-Jublak Suweng berikut. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tenggelanter, mambu ketundung kutel, pak kempule ralere sopong guyu ndelikake sir, sir pangdele gosong sir, sir pangdele gosong. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tenggelanter, mambu ketundung kutel, pak kempule ralere sopong guyu ndelikake sir, sir pangdele gosong sir, sir pangdele gosong. Coba dengarkan lagu Gundul-Gundul Pacul berikut. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sekane dadi saratan, wakul glimpang sekane dadi saratan. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sekane dadi saratan, wakul glimpang sekane dadi saratan. Apakah sudah paham dengan materi yang disampaikan?